zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Mira. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Joko Tarub berburu dan Mbok Mira bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misterius. Apa arti mimpi barusan ya? Kok bisa aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik? Mbok Mila sedang sibuk menghias diri. Kemudian, teman-teman Joko menjemput Joko Tarub untuk berburu, seperti Ibra, Wanto, Alang, Andi, dan Samosa. Tak lupa Joko Tarub berpamitan dengan ibunya. Joko. Oh Joko. Agak cepat. Buru matahari. Naik. Joko, anakku sayang, sudah ada temanmu di depan mengajak berburu. Iya Bu, kalau begitu aku pamit pergi berburu dengan teman-teman. Selepas Joko pergi berburu, Mbok Mila tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian, Mbok Ranu ingin bertemu dengan Mbok Mila karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Mbok Mila. Mbok Mila, lama ya kita nggak ketemu. Mbok Ranu. Iya Mbok, belakangan ini saya emang istirahat di rumah. Waduh, pantesan ya wajahnya makin glowing gitu. Kalau dilihat-lihat, umur Jaka Tarub sudah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Jaka menikah dengan anakku, Laraswati? Idemu sangat bagus, Mbok. Umur Jaka dan Laraswati juga sudah cukup untuk menikah, bukan? Ya sudah, Mbok, kalau gitu mari kita coba. Bicarakan dengan Jaka ya, Mbok. Kurang seksi Thomas. Kurang ayu, kurang seksi. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Kalian tahu gak sih? Semalam aku bermimpi menikah dengan seorang bidadari cantik jelita. Ya, gini mbak mimpi. Apa jangan-jangan itu halumu saja? Iya ya, mana mungkin ada bidadari di dunia yang mau denganmu? Sudahlah, pasti itu halusinasi saja. Iya tuh. Aku yakin pasti mimpiku. Mana mungkin aku halu? Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Bu, aku pulang. Tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Besok kan masih ada waktu. Nak, ibu pengen berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Mbok Ranu, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah semakin tua dan ibu ingin melihat kamu menikah. Baiklah Bu, Jaka mau demi kebahagiaan ibu. Kemudian Joko menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Come on baby. Tolong ramalkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey. Mengembangkan senyuman dan membawa keberuntungan. Keseharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Milah di rumah. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku. Iya sayang. Aku pergi berburu dulu ya. Iya, sama siapa? Seperti biasa, dengan Samosa dan lainnya. Mas, tunggu sebentar. Tapi
Aku punya firasat jelek denganmu. Apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya istriku sayang, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Ya, hati-hati ya. Joko dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Wah, cantik banget loh, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kok aku nggak pernah lihat mereka? Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Tuh kan apa aku bilang, mimpi aku bukan sekedar halu. Jangan berisik, nanti kita ketahuan tahu. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas multivitamin. Saat sedang asik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Di sini airnya sangat segar ya. Benar, apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Apalagi di sini jarang terjamah oleh manusia. Bentar. Tapi kalian ngerasa kayak ada yang ngintip nggak sih? Hah? Masa iya sih? Lihat, di belakang ada yang ngintip kita dari tadi. Dasar mata keranjang, lelaki tidak tahu diri. Aduh, gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Iya ya, kayaknya sudah dari tadi kita diintip. Iya nggak sih? Soalnya mereka langsung kabur gitu. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Lagian mataharinya sudah tenggelam. Saat sedang mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan di mana selendangnya berada. Gawat, selendangku nggak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Kamu dari tadi nggak lihat aku cari-cari selendang? Kamu pikir aku santai-santai, hah? Ayo kita kembali, waktu kita sudah tidak banyak. Waduh, gimana ya ini? Bantu cari dong, jangan diam semuanya. Apa sih Nawang Wulan dari tadi ngegas mulu? Ya udah kita tinggalin aja biar dia urus dirinya sendiri. Oke, fine, tinggalin aku. Dasar kalian semua egois. Hei, kamu kok sendirian? Kenapa kamu nangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena selendang aku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumahku aja untuk ganti baju dan beristirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu. Di sini aku juga kedinginan. Ibunya dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Mbok Mila, dan Mbok Ranu sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya. Ada di dalam lemari tuh. Aku tinggal ke depan ya. Iya, makasih ya. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin kalau ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawang Wulan keluar membuka pintu, Laraswati ikut masuk kamar. Siapa kamu? Kok bisa sih ada di kamar aku? Lah, kamu sendiri emangnya siapa? Udah jelek, pendek, sosokan banget sih jadi orang. Idih, so cantik banget kamu. Aku ini istrinya Jaka Tarub, wanita paling cantik di desa ini. Emang kamu siapa bisa masuk ke
kamar aku sama Jaka dengan bebas. Dasar lancang. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Terus, ini siapa Laras? Gak tahu mah. Aku juga kaget. Ini perempuan main masuk aja kamar aku. Bentar, aku bisa jelasin semua. Tenang dulu. Apalagi mas yang perlu dijelasin. Semua udah jelas kamu selingkuh sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Jaka? Kamu sudah punya istri. Lalu apa maksudmu mencuri selendangku dan membawaku kemari? Astaga, Jaka. Aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini ternyata kelakuanmu, membawa perempuan lain ke rumah ini. Dasar anak tidak tahu diri, merepotkan orang tua saja. Ma, bukan seperti itu ceritanya. Sini biar ku luruskan dulu. Sudah cukup, laki-laki hidung belang, tidak tahu diri, sudah punya istri, masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah Laraswati, kita kembali ke rumah kita saja. Ya bang. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Mbok Mila, Laraswati, Mbok Ranu pergi meninggalkan Joko Tarub dan hidup nyaman bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Joko Tarub dan pergi kembali ke kayangan. Karena